gimana Akmal? Halo Akmal. Teman-teman, ini akan di-record. Jadi kalian yang sudah harus siap ya. Sudah harus siap diperhatikan gitu ya kalau misalkan di rumahnya bagaimana takutnya kan karena ada yang nggak pakai hijab atau apa. Jadi karena ini untuk di-record kemudian nanti dimasukkan ke YouTube, jadi teman-teman harus standby, harus siap begitu ya. Ayo dong semuanya on cam dulu. Bu Lina panggilkan nih. Dari adik level 8 juga silakan on cam. Ada Farel, Keisa, Misa. Kemudian dari level 9 juga ada Jendra, Kiki, Justin. Justin, Assalamualaikum Justin. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Justin, gimana Justin? Sudah mantap ya persiapannya ya? Sudah. Nah, iya, yang semangat ya Justin ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, Justin, terus ada Danti. Danti silakan on cam. Kemudian Manda juga sudah on cam. Akmal, Bian, Reika, Audrey Akmal, Fahri, Lala. Kemudian Alzaro. Mana lagi nih? Ke partisipan. Assalamualaikum Pak Indra. Halo Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu suara saya? Terdengar dengan jelas dan merdu Pak Indra. Masya Allah. Saya izin nggak pakai background karena jadi hitam semua jadinya. Nih, nggak apa-apa Bu Linda. Tapi terlihat sangat jelas sekali dan terlihat sangat cerah sekali di wajah Bu Linda. Pak Indra bisa aja. Nah ini sudah pada hadir Pak. Alhamdulillah. Di sini kenapa ada 8 champion? Iya, katanya 8 champion itu sekarang pelajaran PABP dan dipersilakan untuk menonton sidang proposal. Alhamdulillah. Melihat ya disaksikan berarti ya Bu ya sama adik. Iya benar. Hari ini ada nilai plus disaksikan sama adik kelas ya Pak Indra ya. Alhamdulillah. Ini pengujinya juga sudah ada Pak Mustafa. Sebagai penguji 2. Ini yang belum on cam dari level 9 silakan dinyalakan. Ada Novalisi sama Lala ya Bu ya? Iya betul. Lala ini akunnya ada 2 enggak ya? Ini akunnya ada 2 Pak kalau Lala. Yang satu on cam, yang satu enggak. Syakil, Audrey. 6 menit lagi menuju sidang proposal. Untuk yang pertama nih ada Audrey Akmal. Audrey udah siap Audrey? Udah Pak, udah dibuka Word ini. Pak Indra, boleh Pak Indra buat membuka dulu boleh? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'du. Di ruang 4 ini bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ayo teman-teman. Bagaimana di ruang 4 ini kabarnya, coba di unmute dulu. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Puji beserta rasa syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sekarang di hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022 kita melaksanakan ujian MSP di hari yang kedua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian kalian siap juga untuk melaksanakannya dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak penguji 1 dan penguji 2 di sini
sudah hadir penguji 2 yaitu Bapak Mustafa Reza Raihan SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Amin. Selamat datang Bapak di ruang 4. Kemudian yang terhormat orang tua, sudah ada orang tua ayah dan bunda kalian belum ada ya? Dan yang tak lupa juga yang selalu dibangga-banggakan oleh kita semua, betul ya Bu Linda, yaitu level 9 unbeaten khususnya. Dan semoga di ruang 4 ini di hari yang kedua semoga kalian memberikan yang terbaik. Amin. Dan diberikan kelancaran dalam mempresentasikan apa yang kalian akan presentasikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Alhamdulillah Alamin juga di hari kedua ini semoga dengan usaha kalian dalam merancang dan merumuskan berbagai ide yang akan disampaikan dalam ujian hari ini juga nanti pokoknya yang awalnya tidak terpikirkan ketika latihan, namun ketika ujian kalian ada apa ya Bu ya? Ada cahaya benderang, kemudian ada pemikiran yang ada ide cemerlang juga. Nanti boleh disampaikan juga. Dan nanti juga ketika kalian ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ditanyakan kepada kalian dari para penguji, semoga kalian memberikan jawabannya yang terbaik. Namun sesuai dengan isi yang kalian akan yang kalian akan tuliskan ataupun yang sudah kalian rumuskan, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman yang ada di ruang 4, kita mulai saja sidang kedua MSP di hari kedua dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Indra akan mengabsen terlebih dahulu untuk ujian yang hari ini. Untuk ujian MSP di hari kedua ini ada Audrey Akmal. Hadir Pak. Alhamdulillah. Yang kedua ada Fabio Aurelio Atala Susetio. Hadir Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga ada Almandina Azahra. Hadir Pak. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang keempat ada Muhammad Justin Gilardino. Hadir Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bu Linda, bagaimana untuk selanjutnya? Ya, Kita dipersilakan. Ya betul. Rupanya semua presenter sudah hadir ya Pak Indra ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk pengujinya Pak Mus sudah hadir. Kemudian penguji satunya Bu Melina ya. Ada Bu. Nah, ya. Alhamdulillah Bu Melina. Ada Bu. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Iya. Terima kasih Ibu sudah hadir. Selamat datang di sidang proposal MSP level 9 SMP Tunas Unggul Bu. Ya. Oke, baik. Sudah hadir semuanya, alhamdulillah para presenter, kemudian pengujinya dan audiensnya juga sudah hadir ya. Alhamdulillah juga sudah kedatangan adik-adik level 8. Ya, selamat menyaksikan. Adapun mungkin tambahannya Pak Indra juknis ya, juknisnya mungkin untuk presentasi para presenter itu diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan, kemudian 10 menit untuk sesi tanya jawab dari para penguji, kemudian dijawab dari para presenter, dan 5 menit sisa waktu 5 menit untuk orang tua memberikan tanggapan ya Pak Indra ya. Ya, betul sekali Bu. Kemudian mungkin tambahannya lagi nanti teman-teman setelah presentasi masuk ke sesi tanya jawab, silakan di stop share screen-nya gitu ya, untuk lebih lebih nyaman saja gitu ya, lebih enak saja. Kayak gitu mungkin Mbak Indra sudah masuk ke jam 8 ya, kita persilakan aja untuk presenter yang pertama. Sudah tidak sabar nih rupanya Audrey Akmal untuk mempresentasikan ya. Ada siapa Pak Indra untuk presenter pertama? Baik, Pak Indra akan panggilkan untuk peserta yang pertama, itu ada Audrey Akmal dengan judulnya meningkatkan kemampuan backhand dengan metode shadow dalam permainan bulu tangkis. Boleh tepuk tangan semuanya untuk Audrey Akmal? Akmal.
Silakan Akmal untuk menyiapkan share screen-nya. Oke, sudah ada Akmal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Akmal Gani Kurniawan dari kelas 9 Expert. Hari ini saya akan mempresentasikan MSP yang saya buat, meningkatkan kemampuan backhand dengan metode shadow dalam permainan bulu tangkis, yang dibimbing oleh Pak Fikri Hairul Anas dan Pak Indra Sopian. Latar belakang masalah. Asal-usul badminton diperkirakan berkembang pertama kali di zaman Cina kuno lewat permainan jianji. Badminton ini kemudian dibawa oleh orang Belanda dan pada akhirnya masuk Indonesia. Indonesia memiliki atlet badminton dimulai dari Susi Susanti, Taufik Hidayat, Alan Budi Kusuma. Pada tahun 1992, Susi Susanti berhasil menjuarai Olimpiade Barcelona dan Taufik Hidayat menjuarai Olimpiade Athena di tahun 2004. Yang terakhir kali yang masih hangat diperbincangkan yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Salah satu ganda putri yaitu Apriliani Rahayu dan Greysia Poli mampu menjuarainya. Identifikasi inovasi. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan backhand shadow dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, seberapa penting memiliki kemampuan teknik backhand shadow dalam bulu tangkis. Mana ya? Tunggu. Boleh ke awal lagi, Audrey. Tujuan. Tujuan inovasi yang pertama, mempunyai backhand shadow dalam bulu tangkis, mengetahui cara meningkatkan kemampuan backhand shadow dalam permainan bulu tangkis. Alat dan bahan yang digunakan, shuttlecock, lapangan, raket, net badminton, dan sepatu. Langkah kerja yang pertama, menentukan tema, membuat judul, menyusun proposal, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan saran. Jadwal kerja. Jadwal kerja dimulai dari tanggal 11 Januari, yaitu perkenalan dan bimbingan penentuan judul. Tanggal 7-9 Februari, persiapan dan kalibrasi ujian proposal MSP. 1-24 Februari, revisi pasca uji proposal. Di bulan Maret, saya akan melakukan skill. Tanggal 21 akan melakukan dan fiksasi bab 2 dan akhir bab 3, bimbingan kelengkapan bersama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Yang terakhir akan ada MSP Personal Project Exhibition yang dilaksanakan 18-25 Mei. Sistematika penulisan adalah pedoman agar proposal tertulis dengan struktur yang benar dan tepat. Dengan demikian, sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama, sampul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya dapatkan yang pertama dari https://tirto.id sejarah bulu tangkis pengertian dan istilahnya. Yang kedua dari kompas.com daftar pembulu tangkis Indonesia peraih emas Olimpiade Greysia Apriani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Boleh kasih tepuk tangan dulu ya Pak Indra ya. Ya. Dari semuanya untuk penampilan dari Audrey Akmal. Alhamdulillah ya sudah lancar mempresentasikan isi dari proposalnya ya Pak Indra ya. Betul sekali, Bu. Dan alhamdulillah kita memasuki sesi yang kedua, yaitu akan ada sesi pertanyaan dari penguji 1 dan penguji 2. Siapa dulu? Kira-kira Ibu Melina atau Bapak Mustafa dulu? Kepada Ibu Melina saja dulu. Silakan, Bu. Ya, kepada penguji 1 Bu Melina. Siap, terima kasih Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audrey Akmal, alhamdulillah ya sudah mempresentasikan proposalnya. Ini terkait olahraga berarti ya, badminton, backhand shadow gitu. Nah, yang Ibu lihat Audrey, ini Audrey udah sangat luar biasa ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas Ibu. Oke, ya. Jadi yang Ibu lihat ini proposal Audrey sudah sangat luar biasa, sudah sistematis dan dipenuhi banyak data gitu ya. Ibu sangat mengapresiasi itu. Audrey sudah bisa mengambil data-data dari berbagai sumber dengan baik ya. Good job Audrey. Nah, yang Ibu ingin tanyakan satu nih Audrey, untuk backhand shadow itu seperti apa? Seperti melakukan backhand tapi dengan cepat, Bu, biasanya. Oke, jadi itu metodenya ya? Ya, Bu. Oke. Jadi nanti Audrey akan bermain badminton dengan menggunakan backhand shadow gitu ya? Ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu nanti Audrey bisa tambahkan materi atau data-data tentang backhand shadow di latar belakangnya ya. Karena apa namanya, untuk di latar belakang ini kan sebagai jantung penelitian Audrey nih. Jadi Audrey harus melis dari mulai tadi ya data-data terkait badminton, juara-juara kejuaraan di olahraga dan lain-lain. Dan yang paling terakhir itu adalah konsep dari backhand shadow itu sendiri yang harus Audrey cantumkan di dalam latar belakang gitu ya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya itu juga sudah sangat baik. Jadi kalau dari Ibu sarannya Audrey tinggal menambahkan saja konsep tentang backhand shadow di latar belakang. Oke? Siap. Good job, Audrey. Iya, terima kasih Bu Melina atas pertanyaan dan masukannya ya. Alhamdulillah Audrey juga bisa menjawab ya tadi ya, menjawab dengan baik. Nah, langsung saja ya Pak Indra ya ke penguji 2 Pamus ya. Rupanya Pamus juga sudah tidak sabar untuk memberikan tanggapan nih untuk presentasi Audrey Akmal. Silakan Pamus. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Audrey. Waalaikumsalam, Pak. Audrey sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pas banget materi atau pokok dari pembahasan kamu tentang ini ya, tentang bulu tangkis. Dan pembimbingnya juga jago bulu tangkis, Pak Indra. Pak Indra nih jago bulu tangkis ya. Audrey suka main sama Pak Indra nggak? Main bulu tangkis sama Pak Indra? Belum pernah. Belum pernah. Oh, kalau ikutan jago, Bapak aja kalah. Luar biasa ya. Iya. Audrey, untuk catatan revisi nanti Bapak hadirkan di GFOM ya. Jadi nanti beberapa hal yang harus Audrey revisi terkait proposal nanti bisa langsung Audrey lihat di catatan revisi yang nanti akan diberikan oleh panitia kepada presenter. Nah, yang ingin Bapak tanyakan pertama adalah tujuan dari backhand shadow ini apa? Tujuannya ya, maksudnya ini kan backhand. Nah, biasanya setiap teknik atau metode dari bulu tangkis itu kan suka ada tujuannya. Apakah dia ingin menipu lawan agar seperti apa atau bagaimana? Nah, menurut Audrey sendiri yang Audrey pahami tujuan dari backhand shadow ini apa nih ketika pertandingan? Biasanya sih mencuri kesempatan kalau lawannya sedang tidak fokus.
Jadi yang dimasukkan dengan shadow-nya itu apa, Andri? Kecepatan dalam backhand-nya. Oh, kecepatan ketika backhand-nya. Jadi si lawannya itu tidak menduga tiba-tiba bola datang gitu ya? Iya, Pak. Oh, oke. Sip. Bagus, berarti paham. Dan tadi sedikit menambahkan dari Ibu Mei ya. Jadi di latar belakang, Audrey, nanti bisa dihadirkan satu paragraf aja cukup. Sebelum masuk ke paragraf terakhir, nah Audrey bisa jelaskan tuh kira-kira ketertarikan backhand shadow menurut Audrey seperti apa. Karena kan kalau di latar belakang itu sifatnya umum ke khusus ya. Jadi ini Audrey udah bagus nih pembahasannya secara umum. Jadi umum tentang badminton, umum lagi tentang badminton. Nah, tapi ini menuju paragraf terakhir itu langsung tiba-tiba loncat. Langsung ke ke judul Audrey. Jadi baiknya ada satu paragraf dulu. Audrey bisa membuat jalur antara pembahasan yang umum itu ke backhand shadow. Nah, dari backhand shadow baru masuk ke judul Audrey. Overall semuanya sudah keren, sudah bagus, nanti tinggal dirapikan. Itu saja dari saya. Tetap semangat Audrey. Semoga lancar untuk persiapan MSP Personal Project ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus atas pertanyaan dan masukannya untuk Audrey ya. Jadi tadi Pak Indra kita ringkas aja ya. Ada catatannya dari Ibu Mel itu sama ya, hampir sama dengan Pak Mus ya Pak Indra ya. Jadi Audrey nanti di latar belakangnya dimasukkan gitu ya. Dari kemampuan konsep backhand, kemudian metode shadow-nya itu bagaimana dan bagaimana ketertarikan gitu ya Audrey, kenapa Audrey tertarik untuk meningkatkan kemampuan backhand ini ya Pak Indra ya. Betul. Nanti selebihnya nanti untuk revisinya nanti ada di Gform yang akan dikasihkan lagi untuk para presenter ya. Itu siap Pak Indra seperti itu ya. Baik Bu Linda, dan di sini apakah orang tua dari Audrey sudah hadir di sini? Sudah ada Pak. Sudah ada ya. Bunda Leni. Audrey? Iya Pak. Iya, baik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bunda. Udah ada ayah sama bundanya Pak Indra. Oke. Bunda, ini melihat barusan yang ditampilkan oleh Audrey Akmal, bagaimana nih dari perasaan Bunda? Apa tanggapan Bunda terhadap Audrey Akmal? Silakan Bunda. Oh, sama ayah juga di sini hadir, alhamdulillah. Mangga ayah Bunda. Secara umum sih sebenarnya ini saya belum monitor ya. Kemarin belum sempat ngecek hasil kerjaannya Akmal. Karena memang injury time baru ngasih tahu bahwa udah jadi segalanya gitu ya. Jadi saya pikir daripada nanti terpecah konsentrasinya untuk mengajukan proposal ini, jadi saya nggak ikut intervensi proposal awalnya. Tapi sejauh ini dengan hasil kerjaan Akmal sendiri, Akmal bisa memahami konsep dari proposal ini sesungguhnya gitu. Jadi saya sebenarnya nggak perlu banyak intervensi, tapi memang kekurangannya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu, memang untuk spesifik tema yang untuk Akmal jelaskan belum masuk di penjelasan latar belakang ya Pak ya. Itu aja sih. Nanti mungkin saya bantu untuk lebih mengarah lagi. Siap, terima kasih Bunda. Mungkin barangkali masih ada waktu dari Ayah mau memberikan tanggapannya atau sudah cukup? Sudah cukup rupanya. Oh iya. Terima kasih. Ada setelah proposal awal, setelah ini lanjutnya langsung sidang ya, Miss? Iya, nanti ada revisi dulu. Udah ya untuk perbaikan proposalnya, kemudian langsung ke
penelitiannya gitu ya. Kalau Audrey Akmal kan ini skill ya, mengasah skill ya, gitu ya, mengasah skills. Jadi nanti untuk mengasah skillnya, kemudian nanti di bulan Mei barangkali nanti untuk expo atau sidangnya gitu. Oh iya. Tapi boleh ya Miss dibantu, soalnya Akmal ini sepertinya nggak mau kalau saya ikut terlibat sebenarnya. Oh iya, terlalu ya mandiri ya Bunda ya, alhamdulillah ya. Ya baik Bunda, boleh Bunda gitu. Ya terima kasih banyak Bunda Ayah sudah menyempatkan Ya, hadir. sama-sama. Mudah-mudahan di penelitian Akmal ini Akmal diberikan kemudahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Terima kasih Bapak penguji dan Ibu penguji beserta orang tua dari Akmal, dan kita semua sudah mendengarkan masukan kemudian tanggapan dari orang tua Akmal juga. Maka dari itu silakan kepada Akmal untuk menutup sidang untuk Audrey Akmal. Silakan Akmal. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh tepuk Semuanya tangan boleh lagi ya, big Pak Indra. applause untuk Audrey Akmal. Mantap, semoga dimudahkan Akmal. Oke, selanjutnya Pak Indra ada peserta kedua. Sudah tidak sabar menanti juga ya, Pak Indra ya. Ada siapa Pak Indra nih di peserta kedua? Untuk peserta yang kedua kita, ini ada Fabio Aurelio Atala Susetio dengan judulnya Dampak Maladatif Daydreaming atau Melamun terhadap konsentrasi belajar siswa kelas 9 SMP Tunas Unggul. Kepada Fabio dipersilahkan. Oke, Fabio. Silakan Fabio. Sebentar Fabio, Pak Inta akan meremove terlebih dahulu. Sambil Fabio persiapan sebentar. Ya, silakan Fabio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Dampak Maladaptif Daydreaming atau Melamun terhadap konsentrasi belajar siswa kelas 9 SMP Tunas Unggul. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fabio Aurelio Atala Susetio dari kelas 9 Master. Proposal ini dibimbing oleh Bu Rita Tresnawati dan Pak Yudi Ahmad Fauzi. Maladaptive daydreaming adalah kondisi seseorang yang sering melamun dengan waktu yang cukup lama, sehingga mengabaikan kehidupan dan kewajiban mereka. Maladaptive daydreaming disebabkan karena adanya trauma, banyak pikiran, kekerasan, atau kesepian. Perbedaan berhayal biasa dengan berhayal maladaptif bisa dilihat dari bagaimana hayalan mereka dapat menjadi ketertarikan emosional yang kuat terhadap pelaku maladaptif daydreaming. Hal ini mengakibatkan penderita mengalami tekanan klinis dan gangguan fungsi kesehatan seperti ADHD, depresi, dan OCD. Banyak orang yang tidak mengerti dan sering tertukar antara maladaptif daydreaming dan skizofrenia. Pengidap skizofrenia benar-benar tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan mana yang nyata. Sedangkan pengidap maladaptive daydreaming menyadari bahwa tokoh yang mereka ciptakan adalah hayalan. Identifikasi masalah di proposal ini adalah mengetahui seberapa banyak siswa di kelas 9 SMP Tunas Unggul yang sudah mengalami gangguan maladaptive daydreaming. Mengetahui apakah gangguan maladaptive daydreaming mengganggu konsentrasi siswa pada saat pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa banyak siswa di kelas 9 SMP Tunas Unggul yang sudah mengalami gangguan maladaptive daydreaming. Mengetahui apakah gangguan maladaptive daydreaming mengganggu konsentrasi siswa pada saat pembelajaran. Teknik pengumpulan data.
Di sini saya mengambil teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner melalui Google Form. Langkah penelitian ini yang pertama ada menentukan tema, membuat judul, menyusun proposal, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan saran. Di sini ada jadwal penelitian dari tanggal 13 sampai tanggal 21 kemarin, membuat judul, proposal, dan perancangan PPT MSP Personal Project. Tanggal 14 ada persiapan ujian proposal, tanggal 21 Februari sampai tanggal 24 sidang proposal, tanggal 1 sampai 5 penyebaran kuesioner dan pengolahan data dari kuesioner, tanggal 21 Maret sampai tanggal 18 April perencanaan bab 2 dan bab 3, tanggal 18 April finalisasi dan pengumpulan file PDF laporan MSP Personal Project dan video pendukung ke draft PJ divisi sekretaris. Sistematika penulisan di sini yang pertama ada sampul depan atau cover, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 teknik pengumpulan data, 1.5 langkah penelitian, 1.6 jadwal penelitian, 1.7 sistem penulisan dan daftar pustaka. Daftar pustaka di sini saya mengambil 5. Yang pertama ada dari Elizabeth Garnisa, Adaptive Daydreaming Ketiga Hayalan Menjadi Adiksi yang diakses pada tanggal 21 Januari 2022. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, itu dia ya, Pak Indra ya. Betul. Presentasi dari Fabio, yaitu temanya ya tema penelitian gitu ya, research gitu ya, tentang melamun. Apakah apa dampaknya terhadap konsentrasi belajar ya, Fabio? Apakah Fabio sering melamun? Kebetulan enggak, Bu. Alhamdulillah enggak ya. Nah, sekarang menarik gitu ya penelitiannya ya, Pak Indra ya. Betul sekali. Karena Dampak tidak hanya melamun. murid saja yang sering melamun, karena banyak juga ya Bu ya, termasuk gurunya juga yang sering melamun. Apakah itu ada masalah atau bagaimana? Ini sangat Nah, menarik. gitu ya. Nanti diteliti oleh Fabio apa dampak dari melamun tersebut terhadap konsentrasi belajar ya, Pak Indra ya. Langsung Betul. saja mungkin Pak Indra ya, kita masuk ke Betul. sesi tanya jawab. Iya. Untuk presenter yang kedua, Fabio, mungkin kalau tadi dari Bu Melina dulu, sekarang boleh mungkin dari Pak Mustafa dulu ya, Pak Indra ya. Gantian di switch ya. Gantian ya. Iya, silakan Pak Mus untuk memberikan pertanyaan kepada Fabio. Iya, baik. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, kalau untuk pertanyaan itu berapa pertanyaannya? Kalau Batasnya? dari Jukni sih satu pertanyaan, Pak Mus, tapi untuk waktunya 5 menit sih. Jadi kalau misalkan dari 5 menit itu masih ada pertanyaan, Boleh lebih dari satu ya Bu ya? Iya, boleh. Iya, betul. Oke. Baik, bismillah. Fabio sehat? Fabio. Alhamdulillah sehat, Pak. Selama nggak lihat Bio, bismillah. Ini temanya tema yang lagi hits ya sampai sekarang. Dari dari pertengahan 2021 sampai awal 2022 ini tema psikologi itu benar-benar hit di kalangan anak muda ya. Dan pertanyaan pertama Bapak mungkin, coba menurut Bio, hubungan maladaptif daydreaming ini dengan mental health ya kalau sekarang itu, apa hubungannya? Kalau hubungan kayaknya nggak ada ya, Pak. Oh, karena mental karena ini bukan termasuk ke mental disorder, Pak. Buat maladaptive daydreaming ini. Kalau mental disorder dia mengalami penyakit yang emang mungkin dari kecil dan tekanannya mungkin lebih serius. Kalau maladaptif ini lebih ke menghalu seperti biasa orang-orang sekarang. Jadi sama aja kayak melamun biasa. Iya, Pak. Oke. Ada nggak sih tingkatan melamun yang biasa sampai melamun tidak biasa yang Bio pahami, ada nggak Bio? Kalau yang parah tuh yang
tadi yang aku jelasin yang skizofrenia itu Pak, kalau itu benar-benar emang mereka nggak bisa ngebedain mana dunia nyata dan mana dunia yang mereka buat. Kalau maladaptive daydreaming ini mereka masih di tahap yang tengah-tengah lah Pak, masih bisa Kalau membedakan kehidupan sama kehidupan yang mereka ciptakan gitu. ya, kalau ada nih kayak banyak kan perempuan-perempuan itu suka K-pop misalnya ya, dan itu berlebihan, itu masuk maladaptif nggak sih? Kalau K-pop Kegemaran tuh gitu, sampai kegemaran pada satu hal yang kegemarannya fanatik. berlebihan gitu Pak. Mm-mm. Mungkin masuk ya Pak, karena mereka udah kecanduan. Oh, oke. Sip. Bapak sangat tertarik ya dengan pembahasan seperti ini karena menarik dan katanya baru ini. Bapak baru nemu katanya maladaptif ya. Maladaptif. Oke, Bio untuk beberapa catatan revisi mungkin yang paling ada beberapa ya, nanti juga sama seperti Audrey akan ada di Gform, nanti Pak Bio bisa lihat. Dan yang paling utama yang harus diingat pun sama ya dengan teman-teman yang lain, bahwa perhatikan baik-baik ketika menghadirkan referensi dalam proposal. Jadi kalau teman-teman menghadirkan referensi dalam latar belakang, pastikan bahwa itu juga dicantumkan dalam daftar pustaka. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipastikan bahwa yang ada di latar belakang nih referensi misalnya diambil dari buku ini. Nah, pas dicek di daftar pustaka itu harus ada referensi bukunya. Jangan sampai di latar belakang itu ada pembahasan bukunya, tapi dilihat ketika di daftar pustaka, wah tidak ada. Nah, itu bisa dekat dengan plagiarisme. Jadi, tolong diteliti, dipahami, dan dicerna dengan baik. Itu aja, Bio. Semoga sukses bersama proyeknya dan lancar untuk penyusunannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Fabio rupanya sudah menguasai untuk materi maladaptive daydreamingnya ya, melamunnya Pak Indra. Luar Iya. biasa tadi menjawabnya juga sampai ke apa namanya perbedaan gitu ya, atau tahapan-tahapan melamun itu hafal. Yang sampai parah itu ternyata yang tidak bisa membedakan antara kehidupan nyata sama mimpi gitu ya. Bisa Masya Allah gitu ya. Luar biasa sekali ya. Langsung saja mungkin Pak Indra dipersilakan untuk penguji 2 ya Pak Indra ya. Penguji 1. Iya, kepada Bu Melina dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Fabio. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabio. Waalaikumsalam. Oke. Ya, Fabio, ini menarik ya. Sebetulnya beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Mus gitu ya. Ibu mungkin menambahkan sedikit gitu. Ini menarik banget penelitiannya untuk Ibu karena Ibu pribadi sering banget ngelamun nih gitu ya. Malah baru tahu ternyata ada maladaptive daydreaming gitu ya. Dan ini mungkin dampaknya sangat luar biasa ya kalau sampai sering ngelamun banget gitu. Itu tadi Fabio sudah menyampaikan akan mengalami skizofrenia ya gitu. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Gitu. Nah, Ibu ingin memperjelas nih Fabio. Kira-kira menurut Fabio, pertanyaannya satu ya dari Ibu. Mungkin nanti ada beberapa saran sedikit. Kenapa nih penelitian ini sangat penting sekali untuk dilakukan? Boleh Fabio, mangga. Penelitian ini menurut aku penting karena sekarang anak muda zaman sekarang yang mungkin angkatan aku, angkatan yang bawah atau yang di atas itu karena emang udah digital, melek sama digital Bu. Jadi mereka pasti nyari tahu hal yang mereka suka. Apalagi tadi kata Mustafa yang tentang K-pop, itu kan sekarang memang K-popers udah jadi nomor 1 mungkin ya di dunia. Jadi mungkin dari hal itu aku jadi terinspirasi kalau mereka sering melamun, sering menghalu, mereka tuh tahu nggak sih dampaknya, atau mereka tahu nggak sih melamun itu baik atau enggak gitu Bu. Mungkin. Masya Allah, luar biasa ya. Kok Ibu jadi takut buat ngelamun nih Fabio.
Ini penelitiannya bermanfaat banget berarti ya untuk nanti SMP Tunas Unggul dan bisa dijadikan referensi untuk ke depan gitu. Nah, beberapa catatan mungkin dari Ibu Fabio terkait identifikasi masalah gitu ya. Yang Ibu lihat di proposal itu di bagian nomor 1. Nih, ada pertanyaannya seperti ini. Ada berapakah banyak siswa di kelas 9 SMP Tunas Unggul yang sudah mengalami gangguan maladaptif daydreaming gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu pribadi nih, Ibu tanya dulu deh ke Fabio. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana nih cara Fabio menemukan ada siswa yang mengalami maladaptif daydreaming ini? Adakah indikator khusus gitu atau seperti apa? Kalau indikator karena ini kan tentang gangguan yang dialami mungkin rada susah Bu kalau pakai indikator, mungkin jadi lewat kuesioner nanti dikasih pertanyaan, dari pertanyaan itu mungkin nanti ditarik kesimpulan mereka itu mengalami maladaptive daydreaming atau enggak gitu. Oke. Jadi lewat kuesioner baru nanti Fabio menyimpulkan ya ada berapa siswa yang mengalami maladaptive learning. Jadi ada 2 ya nanti jawabannya. Yang pertama, berapa banyak siswa yang mengalami maladaptive itu, dan yang kedua itu adalah bagaimana pengaruhnya gitu ya. Betul Bu. Oke, nah kalau menurut Ibu, ini Fabio bisa memilih salah satu saja gitu ya. Kenapa? Karena dua-duanya sama panjang nih untuk memperoleh hasilnya gitu ya. Jadi yang pertama Fabio harus menemukan dulu gitu, itu juga perlu analisis data yang tajam gitu ya, mengolah data kuesionernya seperti apa. Dan yang kedua nanti Fabio melakukan penelitian lagi bagaimana pengaruh dia yang mengalami maladaptive learning ini terhadap konsentrasi belajarnya. Jadi 2 kali nih penelitiannya. Nanti Fabio boleh batasi mau milih yang pertama atau milih yang kedua gitu ya, supaya lebih fokus nih nanti hasilnya. Itu barangkali dari Ibu Fabio. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Melina. Jadi Pak Indra mungkin dari Bu Melina untuk identifikasi masalahnya cukup satu saja atau 2? Bagaimana Bu? Kalau dari Pak Indra tersendiri bagaimana bagaimana kesanggupan dari Fabio tersendiri, karena ini sangat luar biasa sekali mengenai judulnya juga, kemudian karena untuk zaman sekarang tidak hanya dalam kesehariannya ketika melamun itu kan memang dalam Islam juga tidak boleh, karena ini juga kan ini seberapa banyak kemudian bagaimana pengaruhnya sangat luar biasa sekali, karena mungkin untuk Fabio tersendiri ini untuk tingkatan Fabio belum sejauh kan ini hampir samalah dengan setara dengan mahasiswa seperti itu Bu. Iya, analisisnya harus tajam gitu ya. Iya Bu ya. Ini tergantung kepada Fabio tersendiri sih. Tapi tadi yang ditanggapi oleh Bu Mela sama Pak Mustafa ini sangat good job banget ataupun sangat good idea banget untuk Fabio, karena ini sangat luar biasa sekali mengenai apa sih dampaknya, kemudian bagaimana pengaruhnya ketika kita mengalami itu tergantung Fabio tersendiri. Bagaimana Fabio menurut Fabio? Apakah Fabio sanggup 2 atau 1? Seperti itu. Gimana ya? Pikirin lagi dulu deh Pak. Ya, atau mungkin nanti bisa dibicarakan lagi dengan pembimbingnya ya Pak Indra ya untuk Fabio. Tapi yang pastinya mungkin untuk tadi alhamdulillah Fabio itu terlihat ya sudah paham sudah banget. Terlihat. Iya, psikolognya sudah terlihat. Psikolog remaja Bu Rinda. Iya betul. Sangat lancar sekali tadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan Bapak penguji gitu ya. Sudah sangat paham, sudah sangat memahami untuk penelitian Fabio gitu ya, untuk tema penelitian Fabio gitu ya. Pak Indra, tadi sudah sesi tanya jawab dari penguji pada Fabio. Sekarang kita masuk ke tanggapan dari orang tua. Iya. Di sini sudah hadir bundanya Fabio. Assalamualaikum Bunda.
Assalamualaikum Bunda. Halo. Ya, apakah Bunda mendengar suara saya? Assalamualaikum. Pagi Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Fabio. Alhamdulillah nih. Ya, ya Bunda, sepertinya Bunda. Halo, putus-putus. Iya. Sekarang terdengar dengan jelas Bunda. Mohon maaf. Sudah. Ya. Ya Bunda, barusan alhamdulillah Fabio sudah menyampaikan ujian proposalnya mengenai apa yang akan dibahas oleh Fabio. Bagaimana nih Bunda tanggapan dari Bunda mengenai penampilan Fabio? Berikut dengan isinya. Silakan Bunda. Halo Bunda. Ya, silakan Bunda. Gak apa-apa Bunda. Saya tutup videonya ya, soalnya kalau videonya kebuka kayaknya sinyalnya nggak bagus. Ya, silakan Bunda. Ya, boleh Bunda. Kalau saya lihat sih Fabio sudah mulai bisa mengerjakan sendiri sih Pak. Jadi dari kemarin pun saya lihat dari hasil makalahnya itu memang Fabio yang meneliti sendiri, Fabio yang mencari data-data sendiri, ya saya cukup kaget juga ternyata anak kelas 3 SMP sekarang sudah pinter-pinter ya, sudah bisa membuat makalah dan membuat presentasi yang cukup baik untuk kelas 3 SMP. Mungkin teman-temannya Fabio juga mungkin ini ya sudah apa ya, kalau saya lihat sih beda dengan zaman saya dulu kali ya, untuk presentasi di depan juga kayaknya agak susah dan kita nggak pernah lah kalau untuk kelas 3 SMP itu untuk presentasi di depan kelas atau di jangankan depan kelas lah, istilahnya di depan kita pun mungkin tapi kalau saya sekarang belajar ini cukup membantu untuk mungkin di kedepannya di sekolah selanjutnya SMA atau kuliah sudah terbiasa untuk membuat seperti ini. Nanti kan kecenderungan juga dalam dunia pekerjaan juga banyak banget nih sistem atau pekerjaan yang memang harus membuat presentasi atau penelitian seperti itu. Untuk Fabio sendiri sih, alhamdulillah saya lihat cukup bagus. Alhamdulillah. Barangkali Bunda ada lagi atau sudah cukup tanggapannya? Saya cukup sih Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bunda sudah menyempatkan hadir di sidang proposal hari ini ya. Sudah menyempatkan hadir pula untuk Ananda Fabio. Terima kasih untuk tanggapannya tadi, mudah-mudahan menambah semangat untuk Fabio nanti semangat mencari datanya ya Pak Indra ya. Betul sekali. Tidak hanya mencari datanya Bu Linda, ternyata tadi Pak Indra memahaminya untuk Fabio ini banyak akan ada wawancara ataupun mengisi G-form kepada teman-temannya. Betul Fabio? Betul Pak. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Berarti Fabio dari sekarang mungkin tidak hanya murid-muridnya saja, tapi ke guru-gurunya. Kan itu banyak yang melamun seperti Pak Indra tuh banyak melamun. Pak Indra jadi tahu deh kita Pak Indra suka melamun ya. Baik, sudah ya Pak Indra ya sesi orang tua. Alhamdulillah tanggapan dari Bunda, kemudian pertanyaan dari para penguji sudah kita dengar sama-sama. Maka dari itu kita akan kembalikan kepada back to Fabio. Silakan Fabio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan lagi semuanya untuk Fabio. Iya, alhamdulillah peserta pertama, presenter pertama sudah
Kedua Pak Bu, Indra kedua, ya. kedua. Kedua Peserta sudah. kedua. Peserta kedua sudah. Dan sekarang kita masuk ke peserta atau presenter ketiga ya. Ada siapa dia? Nah, ini pesertanya kalau tadi pertama dan kedua laki-laki, kalau yang ketiga presenternya perempuan, Pak Indra. Ada siapa Pak Indra? Boleh Pak Indra panggilkan ya untuk presenter ketiga. Pak Indra panggilkan untuk peserta yang ketiga itu ada Almandina Azahra dengan judulnya Dampak Banjirop Terhadap Kondisi Lahan Produktif dan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantura. Kepada Almandina dipersilahkan. Boleh kasih tepuk tangan dulu mungkin ya Pak Indra ya untuk menyemangati Andin. Andin panggilannya. Silakan Andin. Iya. Silakan untuk share screen. Oke, Andin. Silakan Andin. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah karena atas nikmatnya kita dapat dipertemukan di sini pada hari Selasa 22 Februari 2022 dalam acara sidang proposal MSP Personal Project. Perkenalkan, nama saya Almandina Azahra dari kelas 9 Master. Dan selama pengerjaan proposal MSP ini, saya dibimbing oleh Bu Santi Nur Hasanah, Sarjana Sastra, dan juga Bu Nera Insan Nur Fadilah, Sarjana Pendidikan. Tema yang saya angkat dalam MSP ini yaitu dampak banjir rob terhadap kondisi lahan produktif dan ekonomi masyarakat pesisir Pantura. Hal-hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil tema ini yaitu saya tertarik dengan keadaan pada daerah ini. Pada awalnya saya melihat suatu tayangan dari BBC Earth, di mana di sana terdapat sebuah daerah yang mengalami bencana rob. Selain itu saya juga pernah melihat secara langsung dikarenakan jalur Pantura ini merupakan jalur yang saya lewati kalau mudik. Jadi otomatis saya sering melihat fenomena itu. Dalam gambar peta ini terdapat pergerakan rob dari tahun ke tahun. Dimulai pada gambar tahun 2006, di sana terdapat gambar yang masih jelas, di mana ada batas pantai, ada rumah-rumah penduduk, ada jalur sungai, jalur jalan, dan masih banyak lagi. Lalu pada 2009, itu juga masih terdapat jalur air, tetapi beberapa rumah penduduk mulai terendam. Pada tahun 2013, di sana air mulai memasuki sebagian daerah kota, dan garis-garis dari sungai maupun jalan tidak terlihat lagi. Dan di tahun 2019, lahan-lahan pun sudah terendam oleh air. Nah, dari gambar tadi dapat terlihat akibat-akibat yang diakibatkan oleh banjir rob. Misalnya, banjir rob yang menggenangi pasar sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat dan juga kehidupan masyarakat. Karena sebagian besar lahan menjadi genangan, lahan produktif untuk menanam para petani pun tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa produktif lagi. Karena air yang terus-menerus masuk ke dalam kota dan juga adanya penurunan tanah atau land substance, maka jalan-jalan di sana setiap tahunnya akan ditinggikan. Solusi untuk rumah-rumah yaitu meningkatnya. Ataupun bagi beberapa orang atau beberapa masyarakat yang kurang mampu, mereka hanya akan tinggal di rumahnya yang menjadi pendek dan terendam air. Berdasarkan latar belakang tadi, saya mengidentifikasikan masalah menjadi sebagian berikut. Bagaimana dampak lahan produktif yang diakibatkan oleh rob
di pesisir utara Pekalongan. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak crop di pesisir utara Pekalongan, dan juga solusi apa yang sudah dilakukan dan di masa yang akan datang di Kota Pekalongan untuk mengurangi dampak crop. Dari identifikasi tadi, saya membuat beberapa tujuan penelitian, yaitu mengetahui dampak lahan produktif yang diakibatkan oleh crop di pesisir utara Pekalongan, mengetahui dampak ekonomi masyarakat Pekalongan yang terdampak crop di utara Pekalongan, dan juga mengetahui solusi untuk mengurangi dampak terjadinya crop di pesisir Pekalongan Utara. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama adalah studi literatur, di mana saya mencari sumber-sumber mengenai definisi crop dan juga embusan tanah, juga melihat kondisi daerah tersebut pada beberapa tahun sebelumnya. Yang kedua, saya akan melakukan wawancara dengan metode in-depth interview dengan 10 responden, di mana latar belakang 10 responden tersebut adalah peneliti, pemerintah daerah, masyarakat umum, juga penggiat lingkungan. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pengolahan data dengan metode kualitatif secara deskriptif. Di sebelah sini adalah peta lokasi di mana saya akan melakukan penelitian tersebut. Langkah penelitian yang saya lakukan dimulai dengan menentukan tema, membuat judul, dan sekarang menyusun proposal. Dan nanti saya akan mengumpulkan data, menganalisis data, dan terakhir menarik simpulan dan saran. Berikut ini adalah jadwal penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan, dimulai pada bulan Januari dan Februari. Saya menulis bab 1 dan juga sidang proposal ini. Pada bulan Maret akan saya lakukan pengambilan data, dan Maret hingga April adalah penulisan bab 2 dan bab 3. Juga fiksasi dari MSP tersebut. Hingga pada puncaknya di bulan Mei akan melakukan sidang MSP Personal Project. Sistematika penulisan yaitu sampul, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, angka penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang saya ambil berupa buku Statistik Indonesia tahun 2015 dan juga jurnal Plan Infrastruktur Jalan Pantura Jawa dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi nasional yang ditulis oleh Husaini Hadianto. Selain itu saya juga mengambil sumber internet, salah satunya yaitu First National Workshop Held in Indonesia to Address Land Substance Problem, dan lainnya. Sekian presentasi saya, dan sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah quotes dari Charles Lindbergh, yaitu ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Andi, luar biasa sekali ya presentasinya Pak Indra ya. Anak level 9 membuat penelitian, kalau menurut saya itu saya merasa bangga sekali ya kepada Andin ya. Sulit gitu kalau ini ya, kalau menurut pandangan saya, mungkin kalau harus saya dulu di level 9 sulit gitu ya untuk melakukan penelitian tersebut ya. Tapi Andin luar biasa, tadi pemaparannya pun sangat tenang sekali, bagus sekali ya Pak Indra ya, sangat detail gitu ya. Nah, langsung saja ya Pak Indra ya, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk presentasi Andin tadi ya. Silakan Pak Indra, mau siapa dulu? Baik, karena tadi dari Bapak yang paling kece, kita akan
Ibu yang paling kece juga. Ada Ibu Melina, dipersilakan. Ibu penguji 1. Oke, terima kasih Pak Indra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini penelitian yang sangat luar biasa. Kayaknya semuanya luar biasa nih Pak Indra, Bu Linda. Iya, Masya Allah ya Bu Menarik ya. semua. Iya, Iya, Masya menarik Allah. semua tema-temanya. Ya, ini penelitian yang menarik bagi Ibu ya, Andin. Mungkin satu pertanyaan dari Ibu dan mungkin nanti ada beberapa saran juga. Yang pertama, nih kenapa Andin tertarik untuk mengambil 2 faktor ya? Yang pertama tadi dampak banjir bagi kondisi lahan produktif. Kemudian yang kedua, dampak banjir rob itu terhadap ekonomi masyarakat. Nah, kenapa nih Andin memilih 2 topik ini? Ya, Ibu. Makasih buat pertanyaannya. Jadi, berangkat dari salah satu latar belakang tadi, kalau misalkan Andin pernah melihat secara langsung. Kadang kalau kita melihat sesuatu, kita sering kepikiran kan untuk gimana sih keadaan orang-orang di sana. Karena di sana itu keadaannya benar-benar orang-orang terbiasa dengan banjir tersebut. Karena Andin sendiri saat datang ke sana kaget kan. Jadi dari sana ingin meneliti tentang hal ini lebih jauh dan berkesempatan meneliti pada saat MSP ini. Lalu kenapa 2 hal tadi, lahan produktif dan ekonomi? Karena di Pantura sendiri merupakan salah satu kota yang produktif, entah dalam industrinya, bisnis, ataupun lahan-lahannya untuk digunakan sebagai pertanian. Dimana kalau kita mencari dari tempat yang besar, itu akan banyak yang bisa diteliti. Dan tempat ini pun sudah banyak diteliti oleh peneliti lain. Jadi akan lebih banyak sumber-sumber yang bisa digunakan. Masya Allah, luar biasa sekali Andin. Ini jiwa penelitinya keluar ya. Mantap Andin. Betul, ya. betul. Oke, baik, mungkin sama seperti yang tadi ya sebelumnya. Ini karena ada 3 variabel Andin ya. Ada 1 dampak banjir kepada kondisi lahan produktifnya, dan yang kedua ada terhadap ekonomi masyarakatnya. Ini sebetulnya boleh sekali Andin pilih dua-duanya gitu ya, tapi nanti boleh diteliti lebih lanjut kira-kira waktunya cukup atau enggak. Gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa lama nih proses yang diperlukan gitu ya untuk meneliti 2 hal ini, nanti apakah cukup tadi ya waktunya atau tidak gitu. Nah, kemudian saran yang lain dari Ibu itu terkait pengumpulan datanya, karena tadi Andin sudah lengkap banget ya, pengumpulan datanya ada 3 nih, ada studi literatur, kemudian wawancara tadi ke 10 responden ya Andin ya? Iya, Ibu. Baik, kemudian yang ketiga ini pengolahan data gitu ya. Jadi ini sangat-sangat komprehensif banget nih kalau Ibu bayangkan, wah datanya bisa digunakan untuk berbagai hal gitu ya. Yang Ibu ingin notice sedikit itu di bagian studi literatur. Karena memang di bagian studi literatur ini kita perlu teknik khusus nih ya Andin ya. Karena kita akan membaca dari berbagai penelitian yang ada. Kemudian Andin akan mengambil kesimpulannya dari situ untuk bahan penelitian Andin. Maka saran dari Ibu adalah jangan lupa untuk cantumkan kutipan-kutipan nanti khusus di studi literatur. Dari mana Andin mengambil penelitiannya, siapa yang melakukan penelitian tersebut, dan waktunya kapan, tahun berapa nih penelitian itu dilakukan, gitu, supaya nanti datanya akan kuat. Gitu. Itu saja barangkali dari Ibu. Andin, semangat ya, mudah-mudahan segalanya diperlancar. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Linda, barusan Bu Melina menyampaikan terima kasih Bu Andin. Ini sudah dipanggilnya luar biasa sekali untuk Andin karena luar biasa sekali betul apa yang disampaikan oleh Bu Melina. Ini untuk penelitiannya, kemudian untuk judulnya juga sangat memberikan rasa penasaran buat kita semua, ya Bu Linda, seperti itu. Betul sekali, Pak Indra. Dan
kita akan menginjak kepada pengujian selanjutnya. Ini gimana nih, malu-malu atau bagaimana? Kita lanjut kepada Bapak Mustafa Reza Rehan Shine, mohon maaf. Ya, Shine. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Andin sehat, Andin? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga keluarganya sehat juga ya. Ini dari judul proposalnya aja udah kayak judul proposal penelitian mahasiswa pertanian sama ekonomi ya. Ini perpaduan dua tahun keren. Dari pemaparan, dari proposal, kemudian dari penampilan, Bapak acungi jempol. Karena Andin benar-benar sudah memperlihatkan atau menunjukkan penampilan yang sangat-sangat luar biasa. Mohon maaf Bapak, ini ya ngelihatnya ke kanan gitu, karena Bapak pakai laptopnya di sebelah sini. Gitu. Ini pakai HP. Nah, kalau untuk pertanyaan mungkin tadi sudah semua sama Ibu Mei ya. Yang jelas ini hanya masukan saja buat Andin karena ini sangat rinci ya, proposalnya sangat rinci, sangat penuh data ya Andin. Apalagi di latar belakang ini banyak pernyataan-pernyataan yang itu memuat data. Maka sarannya atau revisinya adalah Andin yang Bapak pelajari bahwa meskipun latar belakang itu adalah bagian yang memang didominasi oleh pendapat empiris penulis atau pengalaman penulis, ya. Dan meskipun di latar belakang itu bicara soal teori itu tidak mendominasi gitu ya. Nanti kan dominasi teori dan lain-lain ada di bagian teorinya sendiri. Tapi di latar belakang juga tetap perlu ada penguatan referensi, gitu ya. Apalagi latar belakang yang memuat banyak data, Andin. Ya, kalau ini juga buat teman-teman yang lain ya, semoga masih bisa menyimak bahwa kalau misalnya nanti di latar belakang itu memang ada referensi dari internet, maka cantumkan. Misal dilansir dari, misalnya ya, dilansir dari sebuah artikel berjudul bla 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 yang dimuat detik.com dengan judul ini nyatakan bahwa apa-apa kan gitu ya. Nah, itu perlu dan tentu harus sinkron antara referensi yang hadir di latar belakang dan daftar pustaka. Nah, bicara di sini Andin misalnya ya, di bab 1 di paragraf 1 aja ada perkataan Pulau Jawa adalah daerah yang maju akan ekonomi dan masyarakatnya. Nah, di sini ada pernyataan ya dari Andin bahwa maju ekonomi dan masyarakatnya. Nah, maka kalau kita lihat secara ilmiah, Andin bisa tambahkan di sini itu dilansir datanya itu dari mana. Itu apa-apa dikasih beberapa referensi aja buat latar belakang supaya lebih menguatkan. Itu akan sangat membuat proposal Andin ini atau bahkan nanti personal project Andin ini lebih sempurna. Itu. Dan selebihnya dari segi tampilan, dari segi kerapian, ini udah luar biasa, udah keren Andin. Semoga ini juga bisa jadi referensi dan contoh buat teman-teman yang lain. Gitu. Keren Andin. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustafa yang telah memberikan pernyataannya untuk Andin. Bagaimana Andin nih setelah mendengarkan tanggapan dari ataupun pernyataan dari Bu Melina sama Pak Mustafa, ada yang ingin disampaikan Andin? Silahkan. Sarannya itu aja Bapak Ibu, makasih.
Iya. Oke, terima kasih Andin dan alhamdulillahirobbilalamin tanggapan dan pertanyaan dari Pak Mustafa dan Bu Melina sudah kita dengar semua. Kita akan melanjutkan tanggapan dari ini. Udah ada kehadiran dari Ayah beserta Mama dari Andin. Mangga dipersilakan kepada yang terhormat orang tua dari Andin dipersilakan untuk menanggapi penampilan Andin dalam menyusun proposal di pagi hari ini. Silakan Ayah, Bunda. Mau Ayah dulu atau mau Bunda dulu? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya, bahwa sebenarnya ini adalah kolaborasi saya dengan anak, dengan Andi, karena kebetulan saya juga sedang mengerjakan disertasi mengenai Pantura, tapi saya lebih ke engineering-nya. Nah, satu saat kan saya ajak Andi, coba lihat menurut kamu apa yang menarik, tapi akhirnya dia bisa mengambil dari sisi sosial yang seperti yang tadi dipaparkan, mengenai penasaran, oh ini masyarakatnya nanti kemana, apakah mereka masih kerja di tempat yang sama atau tidak sebenarnya. Pertanyaan itu kan akhirnya kan tadi sudah dirangkum di dalam proposal yang tadi diberikan itu. 2 minggu yang lalu saya ajak ke sana Bapak Ibu sekalian untuk lihat langsung banjirnya dan juga menerabas banjir. Namun kami juga masih komit nanti kalau untuk wawancara kan juga ke sana. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak ayahnya Andin atas kehadirannya di sidang proposal hari ini ya, kehadiran untuk Andin, kemudian memberikan tanggapan juga. Rupanya Pak Indra ini kolaborasi antara ayah sekali, Masya Allah, tepuk tangan dong, luar biasa, alhamdulillah. Iya, jadi orang tua Andin pun sangat support sekali ya, sangat mendukung sekali untuk penelitian Andin ini. Tentunya nanti pasti akan banyak memberikan manfaat untuk khususnya warga di sana. Mungkin ya Pak Indra dari penelitian ini kayak gitu ya. Dan di sini juga Pak Indra yang cermati, ternyata Andin itu sangat luar biasa sekali cinta akan keadaan sekitar ataupun lingkungan sekitar, Bu ya. Iya, betul. Luar biasa ini kecintaan kecintaan lingkungannya, kemudian dari penulisannya juga tadi Pak Mustafa sangat luar biasa sekali, kemudian hasanah ataupun tanggapan baca Andin di proposal ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini Bu Linda ada dari Mama Andin, sepertinya ingin mengutarakan sesuatu. Iya, pasti ingin memberikan. Iya. Mama Andin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam suaranya kurang terdengar, saya lagi sakit tenggorokan. Ya Allah, lekas sembuh Bunda. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing, juga penguji yang banyak memberikan saran untuk Andin. Saya terutama juga kaget ya, ini Andin itu seperti yang dibilang, dia tidak pede walaupun ini kolaborasi sama papanya, tapi dia nggak pernah mau berdiskusi bareng, itu nggak mau. Jadi dia kerjain sendiri dan sebagainya. Andin nanti bisa nggak? Kadang-kala masih kami sebagai orang tua tuh khawatir gimana bisa nggak ya, karena anaknya modelnya emang kalem, diem, tapi saya apresiasi sekali Andin hari ini presentasinya bisa tenang, karena nggak pernah mau kalau ayo coba dong presentasi depan kita, dia nggak mau lebih enak presentasi sama guru daripada sama bapak-bapak. Jadi terima kasih Andin sudah memberikan yang terbaik, dan saya mengapresiasi kegiatan MFP ini terutama ya dari Tunas Unggul karena mempersiapkan anak-anak untuk lebih untuk lebih siap di masa datang, karena hal-hal seperti ini menurut saya ini mahal sekali ya, kesempatan seperti ini mahal sekali, nggak bisa didapat di semua tempat, dimulai dari usia yang sangat dini.
Saya cuma itu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Dan semoga selalu sehat semuanya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas sembuh Bunda Arin, Mama Arin, Mama Andin. Ya. Alhamdulillah, amin. Bu Linda di sini meskipun Mama Andin dalam keadaan sakit, namun menyempatkan untuk apa? Untuk melihat penampilan Andin, yang mana Andin mungkin ada rasa spesial kepada papa dan mamanya, yang dimana mungkin kepada papa dan mamanya tidak mau menunjukkan presentasinya, namun sekarang alhamdulillah Andin memberikan yang sangat terbaik untuk mama dan papa Andin. Dan untuk tanggapan kemudian untuk pernyataan dari penguji sudah kita dengarkan bersama, maka dari itu kita akan kembalikan lagi kepada Andin. Silakan Andin. Mungkin terima kasih untuk semuanya atas saran dan masukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi ya Pak Indra untuk Andin. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah Pak Indra, sudah 3 peserta, berarti tinggal 1 peserta lagi atau 1 presenter lagi ya. Nah, terima kasih Andin ya, semoga lancar untuk penelitiannya, diberikan kemudahannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke presenter terakhir rupanya. Masya Allah ya. Presenter terakhir atau presenter yang keempat, yaitu ada Muhammad Justin Gilardino dengan judul MSP-nya Pengaruh Penggunaan Smartphone terhadap kerapihan tulis tangan siswa level 9 SMP Tunas Unggul. Kepada Justin dipersilakan. Masya Allah. Silakan Justin, boleh menyiapkan share screen-nya. Sudah ada. Sudah ada. Silakan Justin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Melina dan Pak Mustafa selaku penguji, Ibu Linda Widianti dan Pak Argit Mudiawan selaku pembimbing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Justin Gilardino dari kelas 9 Jenius. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Kerapihan Tulisan Tangan Siswa Level 9 SMP Tunas Unggul. Latar belakang. Teknologi semakin berkembang. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-harinya. Teknologi dapat membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Teknologi yang paling sering kita jumpai yaitu teknologi smartphone. Dengan kata lain, smartphone merupakan telepon genggam yang telah dilengkapi fitur-fitur yang canggih dan juga memiliki kemampuan sebuah telepon untuk berkomunikasi baik secara voice chat maupun video call. Teknologi smartphone digunakan oleh banyak orang. Smartphone diantaranya dalam mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan dapat memperluas jaringan persahabatan. Ada juga kekurangan dari smartphone, yaitu media penyebaran hoax, rawan penipuan secara online, dan kemampuan kerapian menulis yang menurun. Pentingnya kerapian dalam menulis. Menulis merupakan sebuah proses menciptakan suatu catatan informasi atau cerita menggunakan aksara. Di situ sangat penting karena dengan adanya tulisan kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkannya. Menulis
Menulis merupakan kemampuan dasar manusia dan juga bukti sejarah. Menulis juga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan diri. Manfaat lain dari menulis adalah menjadi tempat untuk menuangkan ekspresi, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat daya ingat. Oleh karena itu, dengan banyak penggunaan smartphone, penulis ini melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Kerapian Tulisan Tangan Siswa Level 9 SMP Tunas Unggul. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa manfaat teknologi smartphone terhadap siswa level 9 SMP Tunas Unggul? Dan yang kedua, apa pengaruh teknologi smartphone terhadap kerapian tulisan tangan siswa level 9 SMP Tunas Unggul? Yang penelitian yang pertama ini untuk mengetahui manfaat dari teknologi smartphone terhadap siswa level 9 SMP Tunas Unggul. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh teknologi smartphone terhadap kerapian tulisan tangan siswa level 9 SMP Tunas Unggul. Teknik pengumpulan data. Jadi yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian ini akan menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner ini akan disebar dan mengambil minimal 20 sampel dari siswa SMP Tunas Unggul level 9. Langkah penelitian. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis data. Dan yang keenam, menarik kesimpulan dan saran. Jadwal penelitian. Di tanggal 11 sampai 12 Januari 2022, perkenalan dan pembimbingan judul dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. 13 Januari 2022, deadline pengumpulan judul yang sudah dikonsultasikan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. 17 sampai 28 Januari 2022, penulisan dan fiksasi proposal MSP Personal Project. 2 sampai 4 Februari 2022, pembuatan dan fiksasi PowerPoint ujian proposal MSP Personal Project. Tanggal 7 sampai 9 Februari 2022, pengumpulan hardcopy proposal MSP Personal Project. 14 sampai 17 Februari 2022, uji proposal MSP Personal Project 2022. Di tanggal 21 sampai 25 Februari 2022, revisi pasca uji proposal MSP Personal Project 2022. Tanggal 1 sampai 4 Maret 2022, pembuatan kuesioner MSP Personal Project. Tanggal 5 sampai 11 Maret 2022, penyebaran kuesioner kepada siswa level 9 SMP Tunas Unggul. 12 sampai 16 Maret 2022, pengumpulan dan pengolahan data kuesioner. 21 Maret 2022, penulisan dan pengolahan data kuesioner. 14 Maret 2022, penulisan dan fiksasi pembahasan bab 2 dan akhir bab 2. Tanggal 18 sampai 25 Mei 2022, MSP Personal Project Expo. Sistematika penulisan. Yang pertama, sampul depan cover. Kedua, daftar isi. Ketiga, bab 1 pendahuluan. Yang keempat, latar belakang masalah. Yang kelima, identifikasi masalah. Yang keenam, tujuan penelitian. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Yang kedelapan, langkah penelitian. Yang kesembilan, jadwal penelitian. Yang ke-10, sistematika penulisan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka. Sumber buku Tim Bahasa tahun 2022 dengan judul Pedoman Penulisan Proposal MSP Project 2022 SMP Tunas Unggul. Sumber internet yang pertama Zikri di tahun 2022 dengan judul 10 kelebihan dan kekurangan smartphone bagi pengguna.
ada Munasya di tahun 2022 dengan judul 10 alasan mengapa menulis itu penting. Prawiro M tahun 2018 dengan judul pengertian smartphone, sistem operasi, fitur, dan jenis smartphone. Sini ada Sativa Lilahi Rahma tahun 2016 dengan judul kebanyakan main gadget, anak sulit menulis dengan tangan. Dan terima kasih. Di sini saya memiliki sebuah quote. Do not compare yourself to others. If you do so, you are insulting yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya Pak Indra ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Justin sudah menjadi penutup di sidang proposal hari ini ya. Alhamdulillah sudah dengan baik menyampaikan isi proposalnya Justin ya. Rupanya memang Pak Indra kalau melihat di zaman sekarang gitu ya, kita memang lebih banyak menggunakan smartphone atau gadget ya untuk menyampaikan kayak pesan kayak gitu ya Pak Indra ya. Kalau mungkin kalau dulu lebih banyak dengan surat atau kita menulis kayak gitu ya, mengerjakan pekerjaan sekolah kayak gitu ya, atau pekerjaan apapun itu dengan tulisan tangan. Nah, rupanya dari sinilah mungkin Justin ingin mencari tahu dampak dari penggunaan smartphone atau gadget itu terhadap kerapian menulis tangan, karena sudah jarang sekali dengan menulis tangan gitu ya Pak Indra ya. Langsung saja ya Pak Indra, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Indra. Mau siapa dulu Pak Indra? Oke, dari Pak Indra akan siapa dulu ya? Sepertinya Bu Melina ini sudah tidak sabar untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk Justin. Justin sudah siap Justin? Siap Pak. Alhamdulillah. Kepada Bu Melina dipersilahkan. Baik Pak Indra, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Justin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik lagi nih. Semuanya kayaknya menarik ya, penelitiannya luar biasa. Dan Ibu baru menemukan ya, ternyata ada gitu ya. Maksudnya menarik penelitian terkait bagaimana pengaruh tulisan tangan gitu ya. Kalau kita main smartphone terus gitu ya, itu berarti ada ngaruhnya banget nih. Gitu. Ini penelitian yang benar-benar dibutuhkan sekarang ya, apalagi sekarang walaupun sudah tidak PJJ, tapi tetap ya smartphone itu nomor satu buat sekarang gitu ya. Segala halnya kita lakukan lewat smartphone, dan ini Ibu sangat mengapresiasi terkait penelitian ini. Gitu. Nah, satu pertanyaan mungkin dari Ibu Justin, nanti ada beberapa saran. Kalau untuk latar belakang, Ibu sudah acungi jempol ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan beberapa data gitu. Ibu ingin bertanya terkait identifikasi masalah nih Justin. Kenapa Justin memilih identifikasi masalah yang pertama? Apa manfaat teknologi smartphone terhadap siswa level 9 SMP Tunas Unggul? Kenapa nih pertanyaan ini dipilih? Boleh. Karena saya sendiri ingin tahu gitu apa sih keunggulan dari smartphone ini, apa aja sih manfaatnya gitu bagi ya gitu Bu. Oh oke. Jadi Justin ingin mengetahui manfaat smartphone di SMP Tunas Unggul ya. Ya. Oke, nah kalau Ibu boleh menanggapi sedikit, nanti Justin pertimbangkan kembali ya. Jadi saran dari Ibu nggak harus 100% dilakukan gitu. Nah kalau Ibu baca dari judulnya, ini kan judulnya terkait pengaruh penggunaan smartphone terhadap kerapihan tulisan tangan. Artinya penelitian yang kita lakukan adalah hanya mengetahui pengaruh smartphone aja nih terhadap tulisan tangan. Jadi identifikasi masalah yang pertama, pertanyaan penelitian yang pertama, kalau menurut Ibu, itu tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena itu sudah di luar penelitian kita, gitu ya. Jadi fokus kita adalah mengetahui gimana nih pengaruh smartphone terhadap tulisan tangan. Gitu. Nanti boleh dipertimbangkan ya Justin.
Dan kemudian yang pertanyaan penelitian yang kedua, biasanya kalau ibu nih, ibu biasanya mengganti kata apa dengan bagaimana. Karena bagaimana itu lebih apa ya? Lebih lengkap gitu ya rasanya daripada kata apa gitu ya. Jadi boleh di pertanyaan kedua itu kita ganti nih katanya dari apa menjadi bagaimana pengaruh teknologi smartphone terhadap kerapihan tulisan tangan siswa level 9 SMP Tunas Unggul gitu. Itu barangkali dari Ibu Justin, nanti selanjutnya ada ditambahkan oleh Pak Mus mungkin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Melina atas pertanyaan dan tanggapannya untuk Justin. Kita langsung dengarkan dari Pak Mustafa selaku pengunjung 2. Kepada Pak Mustafa dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Justin, halo, sehat Justin? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Aduh, lama banget ketemu Justin. Bismillah, Justin. Ini benar banget. Ini merupakan sebuah penelitian yang akan banyak membantu guru-guru, terutama guru bahasa Indonesia ya, apalagi Bapak. Karena ini bicara soal kerapian tulisan tangan. Nah, yang pertama mungkin Bapak mau nanya dulu sama Justin. Kalau dari Justin sendiri, sebenarnya nulis tangan itu penting nggak sih? Kita bisa nulis tangan itu? Oh, menurut saya sih penting ya. Karena kalau kita dengan menulis nih, kita bisa kita bisa menuangkan ekspresi saat menulis dan juga bisa meningkatkan kreativitas juga dengan menulis. Kalau menurut Justin sendiri, kemampuan menulis di masa ini ya, karena kan dia udah sering banget pakai HP, pakai laptop gitu. Kemampuan menulis tangan kita itu diperuntukkan untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri atau untuk kedua-duanya? Untuk diri kita sendiri. Ya. Untuk apa biasanya kalau begitu? Kapan Justin biasanya melakukan aktivitas menulis tangan? Menggunakan tangannya? Biasanya sih kalau menulis tangan, saya nih perangkat elektronik itu udah gak ada. Pokoknya perangkat elektronik itu udah gak bisa gak bisa dipakai. Jadi ya menulis. Gitu, Pak. Kalau Justin sendiri suka nulis tangan nggak? Iya, Pak, kadang ya. Nah, Justin bagus. Justin insya Allah paham ya dengan apa yang akan Justin lakukan. Nah, yang ingin Bapak beberapa hal yang perlu Justin pahami. Tadi betul kata Bu Mel bahwa kata apa bisa diganti dengan kata bagaimana, karena kalau kita bicara soal bagaimana, dia akan menuntut jawabannya menjelaskan proses atau deskriptif atau ya deskripsi lengkap. Kalau apa itu jawaban singkat, karena ini adalah penelitian maka jelas tidak bisa dilakukan sekadar jawaban singkatnya. Jadi penting untuk mengganti apa menjadi bagaimana. Nah, kemudian ini yang menarik ya, Justin. Justin kalau lihat di daftar pustaka, Justin itu mengambil salah satu referensi dengan judul kebanyakan main gadget, anak sulit menulis dengan tangan, betul ya? Betul, Justin Pak. Ya. Nah ya, nah di situ tuh isinya kan pasti menarik, pasti membahas tentang permasalahan ya, tentang permasalahan dalam menulis dengan tangan di era gadget atau di era smartphone. Nah, permasalahan itu perlu dihadirkan juga di latar belakang, Justin. Oh, ya. okay, Pak. Jadi satu paragraf sebelum paragraf terakhir
Nah, Justin bisa hadirkan benang merahnya nih dari semua penjelasan ini kan umum ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ini masih umum tentang bagaimana kondisi teknologi hari ini dengan kemampuan menulis. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya nih, paragraf sebelum paragraf terakhir, Justin bisa sampaikan permasalahan hari ini tuh apa? Apakah sekarang anak-anak atau orang-orang atau siswa-siswa itu suka menulis tangan atau tidak? Dan dampaknya bagi diri itu apa? Nah, itu banyak tuh penelitian-penelitiannya Justin. Jadi Justin bisa searching-searching penelitian manfaat menulis tangan untuk perkembangan otak, untuk perkembangan psikomotor gitu ya. Jadi Justin bisa dikembangin banget nanti ketika masuk ke bab teorinya. Tapi setidaknya di latar belakang ini, Justin bisa menyampaikan atau melihat irisan tentang permasalahan bagaimana smartphone dan menulis dengan tangan. Gitu. Dan beberapa revisi yang nanti bisa Justin lakukan, itu udah Bapak tulis di Gform, nanti Justin bisa langsung lihat aja. Oke, Justin? Oke, Pak. Sip, semangat dan sukses untuk penulisan personal project-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Mustafa yang telah menyampaikan tanggapan berikut dengan pertanyaannya teruntuk Justin. Dan di sini Bu Linda sudah melihat ataupun sudah ada kedatangan dari papanya Justin, yaitu Papa dari Kisuma, betul? Selamat pagi, Papa Dery. Halo. Ya. Assalamualaikum, Papa Dery. Nggak ada deh pakai suaranya. Nggak ada suaranya. Baik. Masih di mute. Rupanya masih di mute ya. Ya, sepertinya Pak Enda pernah melihat tempat ini. Dan Papa Dery ini sedang lagi ada di Palembang sepertinya ya. Iya. Bapak Dery gimana barusan? Alhamdulillah Justin sudah menyampaikan sidang proposalnya, kemudian sudah menyampaikan juga materinya di hari ini. Kemudian barusan kita sudah mendengarkan bersama penyampaian ataupun tanggapan beserta pertanyaan dari Pak Mustafa dan Bu Melina teruntuk Justin, dan untuk yang sekarang mengenai tanggapan dari Papa sendiri. Bagaimana Papa untuk tanggapannya teruntuk Justin, Pak? Halo? Ya, halo. Ada papanya Justin, sudah ada suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Nggak. Oke. Apakah suara Pak Enda terdengar dengan jelas? Apa? Halo? Coba dari Bu Linda. Ya. Assalamualaikum, ayahnya Justin. Apakah suara saya terdengar? Suaranya, Bu. Oh, suaranya kecil ya? Sepertinya smartphone dari Papa Dery-nya di-full-kan saja volume suaranya. Ya. Bagaimana ayah Justin? Sekarang suaranya sudah terdengar jelas? Ya, halo ayahnya Justin. Suaranya sudah terdengar jelas, Bapak? Masih di mute, Pak? Masih dimatikan mikrofonnya, Pak? Boleh dibuka dulu, dinyalakan dulu? Sekarang, ya. Bu? Iya, Sudah ada. Ayah Justin terdengar jelas suara saya? Kedengaran, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ayah Justin tadi sudah menyampaikan isi proposal MSP Personal Project-nya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan ayah Justin terhadap proses penyusunan mungkin proposal kemarin ataupun tanggapannya terhadap penampilan Justin barusan? Silakan Bapak. Ya, kalau
pembuatan proposal ya untuk anak SMP, Bu. Ya, buat pusing juga kayaknya, Bu. Iya. Mereka pada apa ya? Pada bingung, Bu. Iya. Namun untuk saat ini juga Papa Justin barusan alhamdulillah Justin memberikan proposalnya yang terbaik dan tanggapannya juga dari Pak Mustafa dan Bu Melina ini sangat mengacukan jempol sekali dan sangat bagus sekali dalam penyampaiannya seperti itu. Meskipun kebingungan tapi Justin memberikan yang terbaik pada hari ini. Seperti itu Papa Dery. Ada lagi tanggapannya Papa Dery? Halo, dari Bu Linda bagaimana? Ya, bagaimana Papa Justin, sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penelitian Justin diberikan kemudahan ya Papa ya. Kemudian terima kasih juga kepada Papa Justin yang sudah menyempatkan hadir di sidang proposal hari ini khususnya untuk Justin gitu ya. Terima kasih banyak Papa. Nah, mungkin langsung saja silakan untuk Justin untuk closing dari presentasi tadi. Silakan Justin. Sekian dari saya dan terima kasih atas saran-sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Justin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak Indra, dari presenter pertama sampai terakhir, yaitu dari tadi yang pertama presenter pertama Audrey Akmal, presenter kedua tadi ada siapa Pak Indra? Ada Fabio, Bu. Ada Fabio, kemudian presenter ketiga ada Andin, dan terakhir dari Justin ya. Alhamdulillah semuanya temanya sangat beragam. menarik. Betul. Ya, sangat beragam dan sangat menarik ya. Untuk anak usia level 9 itu luar biasa gitu ya, untuk mengerjakan proposal saja sudah sangat bagus ya Pak Indra ya. Betul sekali Bu. Dan untuk sekarang teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, Pak Indra menyimpulkan ini dimulai dari Audrey yang cinta akan olahraga, kemudian dari Fabio itu tingkat kesosialannya ataupun rasa empati kepada kita semua yang sering melamun, kemudian dari Andin juga yang cinta akan lingkungannya, Masya Allah luar biasa sekali dia pengamatannya, ketika jalan-jalan pun dia mengamati bagaimana keadaan sekitar agar tetap terjaga. Kemudian dari Justin juga barusan penggunaan smartphone karena kebanyakan untuk saat ini dimulai sejak pandemi mungkin ya Bu ya, karena sejak pandemi anak-anak mereka terfokuskannya itu ke gadget gitu, tanpa menutup kemungkinan belajarnya juga memakai laptop dan jarang sekali mereka dalam menulis seperti itu. Dan sebelum kita ditutup, teman-teman semuanya silakan kepada yang hadir di sini di room ini untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena kita selanjutnya akan ada sesi pemotretan. Akan ada sesi foto dulu ya Bu ya sebelum ditutup. Iya betul, kita foto bersama dulu silakan untuk mengabadikan momen hari ini ya. Dari penampilan para presenter yang sangat luar biasa. Boleh untuk level 8 menyalakan kameranya. Kemudian di sini ada level 9, Syakil dan Fahri. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, siap. Fahri sama ini Keisha, boleh dinyalakan kameranya dulu. Rupanya tidak ada ya Pak Indra ya. Apa kita langsung aja ambil gambarnya ya? Boleh Bu Linda. Boleh sambil mengekspresikan teman-teman, mau dengan acungkan jempol ataupun ekspresi lainnya boleh ya. Boleh kita kasih aba-aba dulu ya Pak Indra ya. Oke, baik. Boleh dari Bu Linda atau dari saya? Boleh dari saya. Nanti saya screenshot atau print screen-nya. Oke, boleh ya. Ini ada
ada berapa halaman? 2 ya, Pak Indra? 2 halaman, betul Bu. 2 halaman ya. Oke, baik. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Boleh silakan Pak Indra untuk menutup sidang proposal hari ini di room 4. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya, sidang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga masukan dan saran yang sudah disampaikan oleh para penguji dan orang tua dapat menjadi perbaikan bagi Ananda yang khususnya hari ini menampilkan presentasinya yang sangat baik sekali. Dan untuk menutup rangkaian acara di hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kifaratul majlis. Subhanakallah. Oke, sebelum Pak Indra mengucapkan salam, Pak Indra ingin mendengarkan yel-yel dari Ambiten. Siap? Silakan. Ya, siap. Speakernya. Oke, silakan teman-teman semuanya untuk dibuka speakernya dari level 9. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Ambiten. Be inspired. Oke, sekali lagi Bu. Ambiten. Be inspired. Kita untuk semuanya, sekian dari Pak Indra dan Bu Linda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita berdua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mu sama Bu Melina, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu, izin live ya. Iya, terima kasih banyak Bu Mel, silakan. Pak Indra, badminton Pak Indra. Besok Pak.